kembali Sobat Sehat Bethesda bersama saya Dr. Andrea Kartika di Talk BTS. Tanya aja langsung ke Bethesda Talk Show episode ketiga. Pada hari ini kita kedatangan seorang narasumber, dokter spesialis syaraf Rumah Sakit Bethesda, Dr. Yohan Budi Hartanto, SPS. Selamat siang Dr. Yohan. Selamat siang Dr. Andrea. Selamat siang Sobat Sehat Bethesda. Baik dokter, nah seperti janji kemarin kita akan membahas mengenai low back pain atau orang sering bilang nyeri boyok ya dok ya. Nyeri boyok, betul sekali. Nah daripada lama-lama kita langsung tanya aja ke dokter Yohan. Baik dokter Yohan, kita masuk ke topik pertama gitu dok ya. Apa itu low back pain atau nyeri boyok yang sering dikenali masyarakat oleh nyeri boyok itu dok? Ya gitu dokter Andrea. Nyeri punggung bawah atau nyeri boyok itu secara definisi adalah nyeri dari batas iga yang paling bawah sampai ada area namanya inferior gluteal line, atau kalau itu kita secara anatomi kira-kira lokasinya di atas sendi panggul. Jadi nyeri yang berasal dari iga paling bawah sampai atas sendi panggul. Itu kita sebut sebagai nyeri punggung bawah. Baik dokter Yohan, nyeri boyok tadi itu sebetulnya penyebabnya apa sih dok? Dan bagaimana kita sebagai seorang pasien atau penderita tuh mengenali nyeri boyok atau low back pain itu dokter Yohan? Ya. Monggo dok. Nyeri boyok pada umumnya penyebabnya ada dua. Yang pertama mekanikal, yang kedua non mekanikal. Yang mekanikal tadi contohnya nyeri punggung yang berasal dari bantalan tulang. Bantalan tulangnya misalnya ada yang namanya HNP. Jadi HNP itu merupakan salah satu dari nyeri boyok. Yang pertama, yang kedua dari ligamentum atau jaringan ikat yang berada di belakang tulang belakangnya. Bisa juga disebabkan karena kelainan dari tulangnya bergeser. Bisa juga disebabkan karena ada namanya sendi faset. Sendi fasetnya meradang atau sendi fasetnya karena trauma. Jadi yang mekanikal ini biasanya disebabkan karena pola atau perilaku aktivitas yang terus-menerus dilakukan dalam jangka lama. Misalnya pasien ini duduk pada saat dia bekerja duduknya terlalu lama, atau saat bekerja dia sering angkat junjung dengan posisi membungkuk terus-menerus, atau yang disebabkan juga karena posisinya berdiri terlalu lama. Ini yang mekanikal. Kalau yang non mekanikal kita bagi lagi. Yang pertama karena disebabkan karena syaraf atau myelopati. Jadi nyeri punggung bawah karena kelainan saraf, misalnya ada peradangan atau infeksi dari saraf tulang belakang. Yang kedua, yang disebabkan karena sistemik. Sistemik di sini misalnya paling sering adalah karena keganasan atau karena osteoporosis. Dan yang non mekanikal yang ketiga biasanya disebabkan karena adanya suatu penyakit dari organ lain atau river pain, misalnya keluhan dari saluran kencing atau keluhan dari saluran gastrointestinal pencernaan yang menjalar nyerinya ke punggung bawah. Dan nyeri yang menjalaran river pain ini biasanya gejalanya tidak spesifik. Nah, dari semua tadi memang menyebabkan keluhan nyeri punggung bawah, bisa khas bisa tidak khas. Ada yang nyeri punggung bawahnya disertai sampai menjalar sampai kesemutan sampai kedua tungkai. Ada hanya terlokalisir di nyeri punggung bawah saja, ada yang menjalar sampai ke perut. Nah, dari gejala-gejala tadi kita mengetahui ini kemungkinan yang mana gitu. Begitu ya dokter Yohan. Nah, kalau dari penyebabnya itu dok, pasti pasiennya banyak yang tanya dok, apakah low back pain atau nyeri boyok itu berbahaya? Dan sebetulnya bisa sembuh nggak sih dok? Ya, oke. Dikatakan berbahaya tidak? Di low back pain, nyeri punggung bawah, ada namanya red flag. Red flag itu adalah tanda-tanda bahaya low back pain. Yang pertama, kalau dia nyerinya disebabkan karena trauma. Misalnya pasien jatuh terduduk tiba-tiba mengalami kelumpuhan. Oke, ini warning untuk kita bahwa ada sesuatu yang menekan di saraf yang harus dilakukan tindakan segera. Yang kedua, ada riwayat pemakaian obat-obat terlarang yang dilakukan intravena. Misalnya pasien pecandu kemudian dia nyeri punggung bawah. Yang ketiga, ada riwayat penggunaan obat steroid dalam jangka lama. Nah, kenapa? Karena penggunaan obat steroid jangka lama dia akan menyebabkan tulang ini mudah rapuh. Yang keempat, ada riwayat keganasan. Jadi pasien-pasien dengan riwayat keganasan kita harus curiga kalau nyeri punggung bawah muncul terutama malam hari.
Nyeri malam hari kita harus warning, jangan-jangan ini suatu nyeri yang disebabkan karena metastasis dari tulang. Yang berikutnya, yang kelima, kalau nyeri punggung bawah disertai dengan kelemahan mendadak, kita harus mencurigai kemungkinan suatu infeksi dari saraf tulang belakang. Yang keenam, kalau nyeri punggung bawahnya disertai dengan demam. Nah, kalau disertai dengan gejala tadi, kita harus mencurigai ini suatu tanda bahaya dari nyeri punggung bawah dan harus ada tindakan segera mungkin. Harus segera datang ke dokter nggih dok nih? Kalau nyeri didapatkan tadi langsung ke UGD dulu. Karena pasien biasanya akan rawat inap, kemudian kalau diperlukan kita konsultasi ke dokter bedah saraf atau dokter ortopedi, bisa dilakukan tindakan segera. Begitu. Itu. Baik dokter. Yang kedua, apakah bisa sembuh? Nah, iya dok. secara persentase nyeri punggung bawah yang akut itu kurang lebih sekitar 3-8% itu akan menjadi kronis. Dalam arti menjadi kronis, nyerinya akan terus-menerus sampai 6 bulan, bahkan lebih. Tetapi bisa juga membaik. Persentasenya kurang lebih sekitar 60-70%. Pasien nyeri punggung bawah akut, dia akan membaik dalam waktu 6 minggu. Kemudian ada persentase lagi, penelitian lagi yang mengatakan lebih dari 80% pasien rata-rata akan membaik dalam waktu 12 minggu. 12 minggu. Ya, tetapi ada satu jurnal yang mengatakan dari luar negeri 73% dalam 1 tahun pertama biasanya akan kumat. Akan muncul lagi nyeri keluhan yang sama. Oh, begitu dokter. Nah, berarti untuk penderita ini sendiri apa sih yang harus dilakukan oleh penderita dokter? Kan tadi kan ada yang berulang, ada tiba-tiba dia nyeri, malam hari nyeri, itu harus dilakukan apa sih dok? Yang pasti kalau pasien dengan nyeri punggung bawah yang akut, dia harus mobilisasi sedini mungkin. Semakin lama tirah baringnya, nyerinya akan semakin hebat. Kemudian olahraga. Yang ketiga, cari faktor pencetusnya. Kalau pencetusnya akan junjung atau pencetusnya karena sering banyak bungkuk atau sering banyak pekerjaannya banyak duduk, nah ini harus dilihat. Kalau pasien-pasien yang sering banyak duduk, sebelum muncul nyeri ketika dia duduk, dia harus berdiri jalan keliling dulu, kemudian duduk lagi. Yang membungkuk pun juga harus. Tidak boleh membungkuk menggunakan boyoknya, bungkuk tidak. Tetapi kalau membungkuk mengangkat barang, pasien harus menggunakan panggulnya untuk menekuk. Baik dokter Yohan, penjelasannya sangat jelas sekali buat kita. Baik dokter Yohan, minggu lalu kami membuka pertanyaan di Instagram mengenai low back pain. Apa saja yang ingin mereka tanyakan? Nah, kita memilih 3 pertanyaan yang paling menarik dokter. Silakan. Yang pertama, dokter Yohan, apa gejala khas untuk membedakan LBP dan HNP? Seperti itu dokter. Ya, terima kasih dokter Andrea. LBP sebetulnya itu lingkupnya luas. HNP merupakan salah satu dari gejala LBP atau low back pain atau nyeri punggung bawah tadi. Jadi salah satu contoh penyakitnya adalah HNP atau hernia nucleus pulposus. Jadi apa yang terjadi pada HNP? Yang terjadi pada HNP adalah bantalan tulang mengalami kerusakan sehingga bantalan tulang ini menekan saraf yang ada di belakangnya. Gejalanya yang paling khas adalah nyeri radikuler atau nyeri punggung yang menjalar sampai ke kaki. Bisa tungkai, bisa kaki, bisa kanan, bisa kiri, bisa satu sisi, bisa 2 sisi. Baik, dokter Yohan. Lalu, ini ada pertanyaan kedua, dokter. Apa yang harus kita lakukan ketika nyeri itu datang di malam hari dan membuat susah tidur, dokter? Karena nyerinya itu. Ya, mungkin tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Mungkin kita perlu ulang dikit bahwa kita harus waspada dengan nyeri malam hari. Kenapa? Kalau nyeri malam hari, kita harus mencurigai atau kita harus menyingkirkan bahwa nyeri yang disebabkan ini bukan merupakan suatu keganasan. Nah, jadi kalau pada pasien-pasien yang mendapatkan nyeri malam hari, lebih baik ke dokter spesialis. Mungkin pastinya akan kita lakukan pemeriksaan MRI. Nanti akan kita lihat densitas tulangnya seperti apa, kemudian keadaan sarafnya seperti apa. Kita harus menyingkirkan pemeriksaan keganasan. Gitu. Jadi yang harus dilakukan memang harus datang berkunjung ke dokter untuk mendapatkan penanganan selanjutnya. Ya, baik dokter. Lalu pertanyaan yang terakhir dokter, apa saja latihan atau fisioterapi
serta olahraga yang tepat untuk orang dengan LPP. Ya, kalau untuk olahraga yang tepat untuk pasien LPP atau nyeri boyok tadi, yang paling dianjurkan adalah berenang. Kenapa? Dengan berenang semua otot tubuh aktif. Yang kedua adalah Tai Chi. Yang ketiga yoga, yang keempat jalan. Olahraga beban harus sangat-sangat dikurangi. Olahraga yang membungkuk juga harus sangat dikurangi. Bersepeda untuk saat pada pasien ini sangat tidak dianjurkan. Kenapa? Karena dia akan membuat nyeri akan makin hebat. Terutama kalau misalnya karena HNP, posisinya membungkuk, nyerinya akan makin hebat. Kalau untuk fisioterapi ataupun exercise-nya kita sarankan mungkin Sobat Sehat Bethesda bisa datang ke rumah sakit Bethesda. Nanti di bagian rehabilitasi medik akan diajarkan untuk fisioterapinya. Baik, terima kasih banyak Dr. Yohan atas topik yang sangat menarik pada hari ini. Sobat Sehat Bethesda bisa bagikan informasi ini kepada keluarga, saudara, kerabat yang membutuhkan informasi mengenai low back pain atau nyeri boyok. Akhir kata, saya Dr. Andrea Kartika. Saya Dr. Yohan. Undur diri. Sampai jumpa di PTS episode 4, tentunya dengan materi yang tidak kalah menarik. Jangan lupa follow sosial media kami dan nantikan informasi kami selanjutnya. Salam sapa.